Saya tuh kalau ngaji Rebo itu ribuan, nggak mulai orang jelas, nggak jelas, setengah jelas, yang wali, setengah bulat, setengah buron, ada semua. Sampai ada yang setengah buron pernah ketemu polisi yang ngaji. Saya ini mau nangkap kamu malah ketemu di sini jadi. Jadi sudah lah Pak, atas nama hormat Gus Pak, nangkapnya nanti aja karena ketemunya pas ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kemarin kita nerangkan tentang dabaih ya. Ya muntah ya, tentang dabaih. 2 kali saya pertemuan ngisi fikih di sini tentang hewan yang boleh disembelih terus ukurannya hidup itu kayak apa. Kemarin kita cerita hayatun mustaqirrah sama hayatun sing ghairu mustaqir. Tapi kali ini saya akan cerita ilmu sosial ya. Kita sebagai umat Islam di Indonesia yang kita semua ahli sunnah wal jamaah mewajibkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi saya mau cerita sedikit tentang fatwa Imam Ghazali dalam kitab Ihya, dan ini saya bukukan ketika 100 harinya Kiai Haji Maimun Zubair ketika saya diminta ngisi ceramah di acara 100 harinya Mbah Maimun Zubair, guru kita semua. Di antaranya adalah ketika melihat maksiat itu apa seharusnya kita membenci pelakunya atau malah justru menunjukkan simpatik dengan harapan bisa dibina. Ini halaman 20 ya, kalau di buku ini halaman 20. Sudah ketemu ya halaman 20. Di Ihya aslinya di kitab saya juz 2 halaman 225. Kemudian ada Ihya Darul Fiqh ini milik Pak Mustaqim, tadi tak cek halaman 29. Jadi supaya kita amar ma'ruf nahi mungkar itu pakai ukuran yang dipakai ulama. Ya kalau di buku ini halaman 20. Ya kalau di buku ini halaman berapa? 20. Saya beri mukaddimah ya, misalnya gini, ada orang mabuk di jalan. Itu dia melakukan kemungkaran, jelas mabuk. Kadang-kadang ibunya itu solihah, keluarganya soleh, ikut majelis taklim. Dia mungkin tersiksa karena keluarganya mabuk. Atau mereka keluarga tersiksa anaknya mabuk. Tapi tersiksanya hanya mabuk saja, tapi gara-gara kamu nahi mungkar secara serampangan, kamu tegur, malah dosanya bunuh Anda. Ini namanya apa? Nahi mungkar sing yu'addi ila ma huwa akbahu minhu atau angkaru minhu atau syarrun minhu. Kamu nahi mungkar tapi tanpa perhitungan sehingga melahirkan mungkar yang lebih dahsyat, yaitu pembunuhan. Nah, di antara syarat kewajibannya nahi mungkar itu aturannya jangan yu'addi ila mungkarin sing akbaha minhu atau syarron minhu, jangan sampai mendatangkan kemungkaran yang lebih apa? Buruk. Ketika keluarganya dengar anaknya mabuk mungkin masih bisa mentoleransi, tapi kalau dengar bunuh kiai atau bunuh orang yang sangat dihormati karena ditegur lebih tersiksa. Begitu juga misalnya ada orang yang sering datang ke masjid itu berjamaah sholat, tapi pakaiannya masih agak-agak gimana gitu. Cara papa ngerti ya agak gimana gitu. Nah ternyata kalau ditegur malah nggak sholat. Nah ini kan kita punya perhitungan ya. Kalau ditegur nggak sholat, kalau dibiarin tetap sholat, mendingan nggak negur. Asal di hati kamu, jangan-jangan nanti nggak ada pemandangan kalau ditegur lah, itu yang mulai masalah kan. Tapi sebetulnya itu mulai masalah, itu hadun nafsi. Kalau perhitungannya gitu hadun nafsi. Tapi kalau perhitungannya selama masih islami, dengan perhitungan-perhitungan haqquh wa rasulih, insya Allah itu ditoleransi. Nah, di antara makalah yang ini contoh ini untuk anak-anak begi, untuk PSG, tak warai caranya jadi wong alim, ini jujur saja, enggak niat sombong. Saya tuh kalau punya makalah itu sampai begini. Ini itu satu makalah sebelum dicetak itu berupa buku ini. Ini begini modelnya. Jadi referensi yang sama tak tulis dari berbagai kitab yang berbeda. Dulu ketika Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair masih sugeng, tiap ketemu itu dicek. Itu dari kitab apa. Jadi selain referensi secara mudawana, al-kutubul mudawana, juga dikonfirmasi berkali-kali. Misalnya gini, orang sekarang itu nggak siap dakwah orang yang ahli maksiat. Dulu itu zaman Nabi dakwah itu malah nggak sekedar maksiat, masih kafir yang didakwai. Pertama Quran turun tidak ada qul ya ayyuhan nahdiyun, qul ya ayyuhal muhammadiyun, yang ada malah qul ya ayyuhal kafirun, karena yang didakwai orang kafir. Jadi kalau kamu nyari dakwah yang sudah orang steril, sudah soleh semua, itu orang Jawa nguyai segoro, sekaruan soleh kok bu.
Jadi memang tantangannya dakwah itu ke objek yang kita nggak siap. Nggak siapnya mungkin kita beda agama, mungkin beda kultur, beda kesolehan tuh. Ya, jadi ini tak baca beberapa makalahnya orang dulu. Ketika melihat saudara kita, teman kita atau tetangga kita melakukan maksiat atau sedang maksiat. Tak baca Arabnya dulu, mungkin sebagian nanti itu mungkin biar barokah. Ini teks aslinya Imam Ghazali. Wa turuqus salafi qad ikhtalafat fi izharil buhdi ma ahlil ma'asi. Semua orang salaf berbeda-beda dalam memperlihatkan ketidaksukaan ma ahlil ma'asi. Tentu kita semua tidak suka perzinaan, nggak suka mabuk-mabukan, nggak suka togel, nggak suka judi. Terus fa'in kulta, ini yang mulai dialek gitu ya. Fa'in kulta itu andaikan ada satu pertanyaan, yaitu yang mulai halaman 20. Fa'aqallu darajati fi izharil bughdi al-hajru wal i'radu wa qat'ur rifqi wal i'anah. Fahal yajibu dzalika hatta ya'siyal abdu bitarkih. Fa'aqulu la yadkhulu dzalika fi dhahiril ilmi tahta taklif wal ijab. Fa inna na'lamu annal ladzina syaribul khamra wa ta'atau al fawahisha fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sahabah maka yuhjaruna bil kulliyah. Dulu zaman Nabi juga banyak orang-orang yang masih mabuk, masih melakukan hal-hal yang buruk. Tapi mereka yang sedang maksiat atau baru berstatus fasik itu maka yuhjaruna bil kulliyah. Tidak begitu ditinggalkan saja atau asingkan begitu saja. Balkanu mungqasimina fihim ilaman yakhdidul qawla alaih. Sebagian sahabat kalau melihat orang yang mabuk, yang enggak benar, keras. Wa yuzhirul bughdalah, memperlihatkan tidak sukanya. Wa ilaman yu'ridu anhu wa la yata'aradu anhu. Ini milik orang Jawa, ya tidak benci, ya tidak suka, pokoknya terus pasif. Semua corong Jawa gak melok-melok ya, itu. Nggak, biar sampean ngerti bahwa perilaku kita sebagai orang Jawa atau orang Timur, orang Indonesia ternyata ada pembenaran di ikhya, meskipun kebetulan, kebenaran Anda meskipun kebetulan. Nah kali ini kebetulan yang punya dalil itu, maksudnya sudah kebetulan sekarang dicarikan apa? Dalil, kan lumayan kan, supaya kelihatan pinter gak Pak Zarkasi gitu. Kalau ini pinter dapat gaji. Jadi pinter ada dua, pinter yang digaji Allah kayak saya, yang digaji negara gak Pak Zarkasi. Maka pasti kaya saya lah, yang gaji lebih kaya. Saya dulu itu sering ngajar di Jogja, ketika boyong di Naruan, di Rembang itu teman-teman saya yang kerja di Jogja itu tanya gini, Pak kok bisa ya, habis gaji tetap di Jogja, pindah di kampung yang gajinya agak jelas. Ya jelas saya, kata saya, kok bisa, gajinya dia itu surga, gaji kamu paling 2 juta. Terus dia bilang, ya inginnya 2 juta dan surga, rakus gak baik kan. Tapi Allah itu maha luas, masih nggak apa-apa ya, gaji di dunia, gaji di akhirat nggak masalah. Jangan insya Allah betul sudah. Artinya gini, ketika melihat kemungkaran, ini kan saya bela Mbah Mun, makanya judul ini Al-Intisar lil Madhabi Syekhina, bela Mbah Mun, bela Pak Kuras, bela bapak kita sendiri. Kita tidak pernah punya guru-guru yang melihat kemungkaran itu reaktif. Tapi secara referensi yang reaktif zaman dulu pun ada. Wa ilaman yuziru al-bughdalah, ada orang yang memperlihatkan ketidaksukaannya. Ya kita secara referensi itu ya ada kelompok yang seperti itu, mulai dulu ya ada. Ada yang tidak ngambil sikap. Nah ini sangat Jawa sekali. Wa ilaman yu'ridu anhu wa la yata'aradullah. Ya, tapi kamu jangan terus bilang wah Imam Ghazali berarti NU kultural ya enggak. Imam Ghazali itu ada sebelum Mbah Hasyim Asy'ari, nanti kamu ngait-ngaitkan Imam Ghazali punya KTA NU enggak ya enggak ini. Ya jelas ya, ada yang ngambil sikap apa? Yudhirul bughda, memperlihatkan ketidaksukaannya. Ada yang ngambil sikap yu'ridu anhu wa la yata'arradu lah. Nah ini yang ketiga, ini yang persis Wali Songo yang ketiga ini. Wa ilaman yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah. Ada orang itu melihat temannya maksiat, saudaranya maksiat, bawaannya malah tambah suka, tambah sayang. Karena itu dianggap sarana menarik simpati, kemudian berharap nanti menjadi baik. Ini yang ketiga, ini yang mungkin paling berat, tapi itu percontohan yang diceritakan wali-wali Songo. Ini jelas ada yang kelompok ketiga. Artinya gini loh, kalau kamu melihat kiai atau sejarah Wali Songo yang empati atau membina orang-orang fasik dengan kasih sayang, kamu jangan langsung bilang ini Islam apa, tidak nahi mungkar. Kamu yang kurang ilmu ribet. Ini jelas ada takbirnya. Mulai ini Imam Ghazali loh, Hujjatul Islam. Orang punya gelar Hujjatul Islam. Bukan dokter, bukan profesor, Hujjatul Islam. Sedunia lagi, bukan versi.
bukan versi kampus tertentu, sedunia, diakui sedunia. Ternyata mulai dulu ada orang yang pilihannya apa? Wa ilaman yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah. Ada terusannya, wala yu'athirul muqata'ah wa taba'ud. Dan dia tidak ngambil sikap memutus hubungan dengan yang sedang maksiat. Jadi bawaannya malah yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah dan tidak muqata'ah. Tapi tentu ya tidak muqata'ahnya karena niat bina ya, bukan koalisi. Bukan malah menik. Nanti kayak tadi kalau ada yang ke masjid masih pakaiannya agak gimana, dibina itu untuk lebih baik. Jangan takut kehilangan tontonan. Itu yang paling masalah itu. Hadu nafsi kalau itu. Kayaknya saya enggak lah, saya kiai. Ini cerita sampai enggak cerita saya. Ya ini jelas nanti kalau yang punya kitab Ihya jelas ikut babnya Kitabu Adabil Ulfah wal Ukhuwah. Ya, jadi nanti yang kitab naskahnya beda itu di Ihya-nya ikut apa? Kitabu Adabil Ulfah wal Ukhuwah. Bab cara merasa empati, kasih sayang. Itu di situ saya pernah baca khatam dan mengajarkannya juga berkali-kali. Dan muasalah saya dengan ulama-ulama dulu yang sudah meninggal. Itu di situ Imam Ghazali kalau dalil itu gini, sampai begini ekstrimnya. Mungkin bagi orang awam tidak ekstrim, tapi bagi ulama itu ekstrim. Fa inna wa ta'ala qadim tanna alaina bi nikmatil ulfah was suhbah. Isqala wa allafa baina qulubihim. Jadi kebencian itu tidak termasuk nikmat yang dihitung Allah. Yang dihitung Allah termasuk kenikmatan itu wa allafa baina qulubihim. Jadi mu'alafah, merasa nyaman dengan teman kita, saudara kita, meskipun beda ormas, beda kultur, beda apa, itu bagian dari kenikmatan. Jadi jangan mentang-mentang kamu demi nahi mungkar terus adanya kebencian. Itu di Quran jelas, nikmat itu dihitung termasuk pemberian Allah terbesar itu wa allafa baina qulubihim. Bahkan Allah ngendikan law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum. Rasulullah yang kesayangannya Allah saja dibayangkan Muhammad urusan cinta kasih, urusan kasih sayang, urusan saling mencintai. Andaikan kamu biayai, andaikan negara menggelontorkan APBN untuk rekonsiliasi nasional itu tidak bisa. Karena ini urusan hati. Kamu bisa tak kayak sak miliar seneng wong elek, enggak bisa. Atau ora usah dibiayai wong ayu. Itu kan susah sekali itu. Kamu bisa seneng orang yang nggak pernah berbuat baik sama Anda, enggak bisa. Tapi walakin Allah allafa. Kalau Allah sudah menghendaki itu semuanya bisa. Kita kadang mencintai orang yang nggak pernah berjasa sama kita. Kamu punya teman yang sering takdir kamu nggak pati cocok sama orang yang nggak pernah naktir kamu seneng. Kalau Allah sudah alqal mahabbah, siapa yang bisa mengendalikan kehendak Allah? Kamu punya teman mulai SMP, SMA tidak bisa senang, ketemu pertama di bis senang. Yang bisa ngatur itu siapa kalau nggak Allah? Meskipun cara kaidah witing trisno jalaran kulino, tapi Allah menghendaki pandangan pertama senang, pandangan 9 tahun bosan. Tidak kurang cara kalau makanya para ibu-ibu harus berdoa, ya Allah ya muqallibal qulub sabit qalba zauji ala mahabbati. Itu kalau nggak didoakan wah bisa hilang semua itu kan. Suaminya nggak mau berdoa gitu karena takut kurang variasi. Tapi ini cerita cinta, cerita ulfa tidak bisa. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim, tapi walakin Allah alafa. Jadi kalau urusan makanya jenengan harus syukur bawaan saya melihat sampean anak-anak BG itu cinta. Padahal nggak jelas asal usulnya piye. Terus tapi saya sudah 4 tahun, kalau 5 tahun ngajar di sini, tiap di Jakarta katanya harus ya. Harus itu bahasa keangkuhan harus. Karena kalau di kitab fikih itu ijabu malam yajib termasuk dosa besar. Karena berarti musyarri apa? Ya Pak Sarkasi ya. Iya, di Sulam Taufik jelas termasuk dosa besar ijabu malam yajib. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Mergo fa anta musyarri, berarti kamu bikin syariat baru. Karena sudah ada mandubat, ada masyru'at, ada syariat ini sudah sempurna. Faman aujaba ma lam yujib humuwah wa rasuluh fa huwa musyarri'un. Dari berarti dia musyarri' baru. Bahasa karsanya kayak ngaku nabi baru. Tapi sudah tak maafkan santai. Tapi secara fikih jelas sama lihat di Sulam Taufik termasuk minal kabair apa? Ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Musyarri ya, musyarri. Bukan tukang bikin syariat tapi ini musyarri tukang yang di jalan mungkin.
Saya itu saking fanatiknya ilmu, ini cerita ya, saking fanatiknya ilmu itu kalau hallnya bapak saya, karena kita keluarga pesantren, itu pengumumannya itu aneh, tidak wajib hadir, karena takut ijabu malam, karena trennya pesantren itu gitu, kalau alumni itu harus hadir pas hall atau pas pengajian mulut. Kalau saya karena fanatik ilmu itu, nggak pernah ada undangan, sampai sekarang. Saya ngiyai sudah 2005 bapak, sampai sekarang nggak pernah ada undangan, karena takut ijabu malam, yajib. Karena saya orang bener, maksudnya ada kayak ini. Ini kacau ini. Saya ini lebih tua, lebih kiai, diatur yang lebih muda. Ini enggak orang Indonesia ini, Pak. Kalau orang Indonesia itu sopan ya. Orang Indonesia itu enak, sama orang kiainya monggo sak kerso. Pada sak kerso milih istirahat timbang mulang ya. Habis perjalanan jauh monggo sak kerso milih apa? Istirahat timbang mulang. Ya sudah tak maafkan. Saya kan orang baik jadi gampang maafkan. Ya ngatur dia dosa lagi udah. Ya ini jelas ya. Jadi ada 3 kelompok tadi ya. Jadi kalau jenengan sama orang yang tegas nahi mungkar atau apalah, ya mulai dulu ya. Dawa ilaman yakhlidul bughdolah. Wa yudhirul tadi apa? Ilaman yakhlidul qala alaih wa yudhirul bughdolah. Itu mulai dulu ya ada. Terus ada yang model Jawa, wa ilaman yu'ridu anhu wa la yata'arradu lah. Jadi gak ngambil apa? Sikap. Corong Jawa gak melok. Terus yang ketiga ini yang cerita Wali Songo, ya kita tidak menangi Wali Songo tapi sudah mutawatir lah kalau cerita-cerita Wali Songo itu nggak pernah negur orang, nggak pernah apa, tapi bisa merubah. Ini yang mahal kan bisa merubah. Itu apa cerita itu riwayatun sing tablughu haddat tawatur lah, karena semua versi kiai, versi film, versi buku kan semuanya sama Pak Zarkasi apa? Enggak, semuanya menceritakan sama. Kalau Wali Songo itu tidak main kekerasan tapi merubah. Kalau orang-orang yang terlalu liberal kan ya orang rubah, malah tadi seneng aja kalau ini semua orang pakai hijab ribet. Nah, itu yang ribet kalau sampai ganti niatnya gitu. Ribet gak punya pandangan tadi loh pada perhitungannya itu ribet kalau perhitungannya gitu. Ya ini jelas ya. Kelompok ketiga dan ini menurut saya yang luar biasa, wa ilaman yang zuri ilaihi bi ainir rahmah wa la yu'athirul muqata'ah wa tabal. Fahadihi daqaiqu diniyatun takhtalifu fiha turuqus salikin. Ini satu detail-detail yang mulai dulu orang itu beda-beda karena mungkin organ kita beda, psikologi kita beda. Kalau orang sosiologi mungkin ngamati latar belakangnya beda. Ada orang tuh santunya minta ampun, tak tanya tak pikir dia turunannya orang baik. Kalau saking santunya sayang nanya kiai aja kalah sopan sama dia. Tak tanya kamu kok orang baik padahal enggak anaknya kiai. Karena saya trauma ditabui bapakku terus. Jadi dia sayang sama orang karena trauma. Betapa ada enaknya dikerasin. Ya nasibnya baik dia kok, kesimpulannya gitu. Ada yang dikerasin bapaknya terus dendam, anaknya yang kena. Banyak orang yang mencintai istrinya, tak pikir dia turunannya orang yang sangat mencintai istrinya, ternyata enggak. Saya tahu sakitnya dicuekin suami. Ibu saya itu korban bapak saya. Gara-gara trauma itu terus sayang sama istrinya. Karena ibunya korban dibiarin sama bapaknya, ditinggal kemana-mana. Jadi kadang manusia itu nggak bisa ditebak. Ada yang anaknya orang harmonis, dia ada harmonis. Kok monoton ya? Kalau sudah mukhalifal qulub nggak pernah tahu kita. Ya, makanya sudah lah donga aja ya mukhalifal qulub sabit qalbi ala din. Ini para istri harus donga ya mukhalifal qulub sabit qalba zauji ala mahabbati. Tapi aku yakin bapak-bapak gak berani doa gitu. Sabit qalbi ala mahabbati zaujati gak berani. Takut goblok saja. Kayaknya monoton tadi. Ya. Ya jadi jelas ya, ini masalah-masalah yang nggak mungkin ada kesepakatan ya. Ini jelas fahadihi daqaiqu diniyah takhtalifu fiha turuqus salikin. Nah daqaiq itu artinya gini ya, daqaiq itu sudah detail. Dikoh, daqaiq jamaknya daqiqah, dikoh itu detail. Bukan daqaiq bahasa Arab sekarang artinya menit. Oh daqiqah, daqaiq ada menit barang ini apa dari ini maksudnya dari kata dikoh apa? Detail. Detail itu maksudnya gini. Saya beri contoh ya, semoga contoh ini tidak menyinggung siapapun ya, karena ini murni contoh. Misalnya ini ada warung kopi ya, warung kopi itu dijaga orang cantik, ramah. Terus ini itu dijaga orang solihah tapi judes.
Sini boleh utang, ini nggak boleh utang. Ini contoh gampang saja. Contoh yang awam saja, model goblok saja lah. Kita ngaji model awam saja. Terus kamu orang netral. Maksudnya netral ya tidak soleh-soleh banget, ya tidak fasik-fasik banget. Ya kayak kelas-kelas gini kan nggak soleh-soleh banget, agak ya nggak jelas lah bahasa pasnya itu nggak jelas. Kalau bahasa Qur'annya wa akhiruna atarafu bidunubihim kholatu amalan sholihah wa akhara. Delok kiai ya gelem, delok wedok ya gelem. Konser ya teko, pengajian ya teko, ini jenis kholatu amalan sholihah wa akhara saya. Jadi Quran sudah gambarkan. Makanya kelompok kayak kamu itu termasuk kelompok yang dibayangkan Quran. Tapi ya itarafu bidunubihim, kalau malam ya istighfar, astagfirullahaladzim. Sudah pas lah gambaran Quran itu pas, sudah kamu partainya itulah jelas sudah. Kan kita nggak mungkin partai wa minhum sabiqum bil khairati enggak lah. Ambune ndak kelihatan. Kalau kalian sudah wali pasti saya tahu, kan ada daftarnya. Wali itu ada daftarnya, ada anggotanya, ada apa? Ada membernya ya betul ya. Ya saya ulang lagi ya. Ini solihah, hanya solihah itu ya solihah lah. Ini misalnya orang ya gitulah. Saya tidak mengatakan sampai nyun sewu orang nakal enggak. Pokoknya ini solihah banget, ini biasa misalnya. Terus tapi ini ramah, sudah ramah boleh utang. Cantiknya sama, kamu jangan bayangkan cantiknya sama. Cantiknya sama atau jeleknya sama. Kemudian ini boleh ngutangi saja, servisnya boleh ngutangi saja. Itu kira-kira kamu marung kemana? Ke sini kan? Yang boleh utang kan? Karena al-insan abdul ihsan. Nah di sini juga sama. Jangan-jangan anak-anak muda itu suka jagungan di gardu di tempat orang nakal karena ada kopi gratis, boleh nyetel tip bebas. Sementara sowan ke orang soleh harus banyak etika, banyak tatanan. Nah, jangan-jangan mereka agak tertarik kita di sini ihsan, merasa dapat baiknya si yang punya rumah, di kita enggak. Nah, di sini sirnya kenapa kiai alim itu sama anak-anak muda suwon santai. Itu awal dakwah itu karena manusia itu pasti al-insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Makanya kenapa kiai Jawa itu suka nyuwun sewu mayoran, suka makan-makan. Itu bukan terus buat takok iku sunah Rasul piye, dalile piye. Ini urusan dakoek, sesuatu yang hitung-hitungannya sudah jelimet. Bukan tekstualis, ini sudah jelimet. Jangan sampai di tempat orang-orang nyuwun sewu yang kurang baik itu makan-makan mayoran, ketemu wong saleh mentuk ijazah weh. Kon maca ngene, kon poso ngene kan mesti. Nah ini cerita aja, kamu gak, makanya saya bilang nggak perlu nyinggung siapa, ini teori dakoek itu. Nah tapi kalau bawaannya orang soleh itu rileks. Bapak saya itu saya menyaksikan setiap sama tamu itu guyon. Tamu belum duduk aja mesti ibu dibilangin kon gak nomam. Karena tamu zaman dulu itu memang sering gak kelar marung. Tamu saya guys, apa bertamu senang hotel, mangan sih ribet. Nah kalau al-insan abdul ihsan, jangan-jangan orang kesini itu Allah nyalakan kita karena kita salahnya kurang ihsan. Makanya diantaranya doanya orang-orang dulu, ya Allah jangan berikan ke orang-orang fajir, orang-orang fasik satu kenikmatan yang saya harus berutang jasa ke mereka. Karena berat, ke depan itu berat. Jadi jangan-jangan kita dakwah tidak mandi itu kurang kompetisi lah istilahnya. Nah makanya Wali Songo itu sikapnya simpati, ya tadi. Makanya terus guyonan di dunia sufi, meskipun guyonan itu masuk akal. Kok tidak marung yang solihah, kok marung yang enggak solihah? Kalau yang ini senyum, ini merengut. Nah di sini pentingnya senyum. Meskipun fikih berfatwa senyum itu sunat, saya ulang lagi, fatwa fikih formal itu kan senyum itu sunat. Tapi ada surah yang senyum itu wajib. Ya tadi misalnya kamu kalau jadi kiai senyum orang ngaji ke kamu. Tapi kalau kamu nggak senyum orang ke ngaji yang aliran sesat, misalnya belajar yang aliran sesat. Hanya karena orang netral itu ngukurnya senyum. Bawaan sowan kiai dimarahin ya sowan yang nggak kiai nggak dimarahin misalnya. Nah di sini hebatnya Quran. Bayangannya walaupun tafadzul ghalidul qalbi lan faddu min qawli. Kalau kamu jadi kiai kurang simpati pasti orang itu bubar. Di sini fatwa fikih sudah tidak berjalan kalau senyum itu sunat. Ada wajib. Tapi bukan wajib yang keliru kayak tadi ijabu malam ya cinta, ini wajib yang karena hitung-hitungan syariah itu. Lo coba ya, mana ada wong soleh yang top ya. Sekedar kita mungkin pegawai negeri atau lurah, orang ke kita harus prosedur.
Sementara kadang ke tempat yang kurang baik nggak usah prosedur. Orang kan nyaman nggak diatur timbang diatur. Bawaan gitu saja sudah membatasi akses kebaikan kan. Jadi lepas dari kita tidak bisa melakukan tidak apa-apa, ini kan kita fair secara ilmiah, hitung-hitungannya gitu. Dakoik itu kira-kira hitung-hitungannya begitu. Makanya kiai-kiai yang dulu itu meskipun dalamnya dibatasin karena kiai juga butuh istirahat, butuh macam-macam. Kalau pondok itu enggak 24 jam karena semua orang biar bisa ngakses. Saya tuh kalau ngaji Rebo itu ribuan, enggak mulai orang jelas, enggak jelas, setengah jelas, yang wali, setengah bulat, setengah buron, ada semua. Sampai ada yang setengah buron pernah ketemu polisi yang ngaji. Saya ini mau nangkap kamu malah ketemu di sini jadi. Jadi sudah lah Pak, atas nama hormat Gus Pak, nangkapnya nanti aja. Karena ketemunya pas ngaji. Karena kebaikan tidak boleh dibatasi. Coba kalau saat pengajian tak batasin, yang dokter saja, yang DRS saja, yang begini saja. Sementara dangdutan nggak dibatasi. Suatu saat maksiat lebih besar ketimbang ngaji. Itu saya ditanya Allah, salam nggak batasin? Saya juga nggak bisa jawab kan kira-kira gitu. Nah ini dakoi, maksudnya ini cerita saya tidak ingin nyinggung siapa ini, maksudnya dakoi itu suatu yang perhitungannya detail. Detail itu jelimet. Saya punya tetangga kalau tukaran sama suaminya itu jujur betul. Kenapa nak tegakno kopi ra gelem, senane ngopi ning warung. Nang kono nak nyugoi mbek senyum kowe ora. Istri kamu kalau nyugoi, oh ngombe. Di warung kan ngersakno nopo. Padahal cantiknya kadang ya sama atau kadang cantik istri kamu. Tapi gara-gara duar. Lah itu sudah takoek apa? Takoek. Ini urusan kompetisi. Ke kiai dimarahin, ke sini di servis. Nah, ini monggo lah kita belajar bahwa karena sebagian riwayat disebut Rasul Akli Badal Iman Billah At-Tawaddud Ilan Nas. Setelah kita berargumentasi ilmiah secara tauhid, urutan jawab berikutnya At-Tawaddud Ilan Nas. Kita harus bersikap simpatik dengan harapan simpatik itu membawa orang ilawahi wa rasuli. Kita tidak punya kepentingan pribadi, punya pengaruh banyak, membernya banyak, tidak lah, ma'adallah min dalik, tidak. Tapi setelah kita at-tawaddud ilan nas, coba Rasulullah itu tiru. Sholat itu kayak apa baiknya? Logikanya barang baik tambah lama tambah baik. Tapi itu mukhalafah, itu bertentangan dengan sunnahnya manusia yang suka cepat. Nyatanya imam yang cepat itu yang lama itu yang disalahkan Nabi. Logikanya kan sholat lama, Qur'annya fase. Yang imam itu Mu'ad bin Jabal, tidak muntah itu tidak apa. Mu'ad itu sahabat paling fase, paling alim. Artinya bacaannya itu tidak bikin kuping panas. Ini yang ngomong ini tidak saya. Itu ketika kelamaan, yang disalahkan Nabi itu yang kelamaan. Karena supaya orang seneng sholat, ya sholat itu jangan jadi problem dong. Cara nggak jadi problem gimana ya? Jangan lama. Kayak apa agama ini? Sholat tuh sebaik sholat aja dikompromikan dengan hukum sosial. Karena kalau sholat terlalu lama nanti ibadat jadi problem. Sampai segitunya. Ya makanya apalagi kalau kamu sudah ngerasa suaranya elek, tak baku tuh kul huwa lah. Terus suaranya elek Baqarah. Suaranya elek. Ini kok diding-didingan. Mustaqim, bagus gak suaranya? Paling bagus ya? Sholat ya gitu aja ya, dibagi ya, yang suaranya tidak bagus suruh imami duhur, asar aja. Tadi yang bagus biar maghrib apa? Isya ya, kayak gitu aja. Ya tapi ya, sudah teruskan ya. Jadi yang jelas ada kelompok ketiga. Yang jelas ini ya, yang kalau kita bisa niru ya, wa ilaman yang zur ilaihi bi ainir rahmah wa la yu'athirul munqata'ah wa tabau. Nah ini ketika Imam Ghazali fa hadhihi daqaiqu diniyah. Ini detail-detail yang setiap turukus salikin itu beda-beda. Wa yakunu amalu kulli wahidin ala ma yaqtadihi haluh wa waqtu. Jadi mulai dulu ini urusan relatif, urusan subjektif. Jadi tidak bisa kamu ada orang itu maksiat. Bawaannya kalau nggak dikerengi ramari ya ada, yang bawaannya dikerengi tambah nemen ya ada, bawaannya nggak jelas ya ada, banyak ya kalau itu banyak. Jadi mulai dulu tuh ulama dulu tuh fair seperti itu, nggak perlu diperdebatkan lah, sudah mulai dulu ya beda
beda-beda bimuktadul hal wal waktu ya. Nah sekarang orang kan milih, kalau yang keras nyari dalil keras terus, yang lunak cari dalil lunak terus. Akhirnya dalil kok dicari-cari itu gimana? Ciri utama kebenaran itu fi awali wahlah. Ada ciri utama kebenaran itu al-badihiyah. Makanya kalau dalam ilmu ushul fikih disebut watabadur alamatul haqiqah. Penemuan pertama itu bukti yang digedaki Allah hakikat. Misalnya kamu sama orang nakal tanggo kamu, tak kandani malah nemen. Spontan orang tuh pasti gitu. Karena di mana-mana sosialisasi itu dibutuhkan. Ketika negara atau kiai atau tokoh mau bikin apa, pertama targetnya mesti sosialisasi. Sesuatu pasti ada tadrijan. Itu siapapun, teori manapun, di dunia apapun. Nah itu namanya badiah, pikiran segitu itu disepakatin. Nah kita kalau langsung marah, langsung mengusir itu udah pikiran badiah yang konsensus. Misalnya anakmu nakal, dengar misalnya nyuruh anak kiai, dengar anakmu pacaran. Pikiran pertama itu seorang manusia itu, ya dikadani si api-apian. Karena tadi itu badihi, itu orang itu. Kamu kepengen beli mobil, pikiran pertama ya enggak sih nabung sih, mesti begitu. Jadi ya pasti begitu lah. Itu kalau kamu ngukur mana yang benar tuh at-tabadur alamatul haqiqah. Kalau kamu ngaji usul fikih itu kan at-tabadur alamatul haqiqah. Karena konsensus lah, agama ini fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Jadi nggak mungkin lah kita ingin sesuatu kemudian tidak berproses. Ya saya teruskan ya. Tapi kamu jangan kaget kalau setiap angkatan beda. Ini jelas wa yakunu amalu kulli wahidin ala ma yaqtadi halu wa terus wa muqtadul ahwal fi hadil umur imma makruha aw manduba fatakunu fi rutbatil fadail wa la tantahi ila tahrim wal ijab. Nah ini jelas metode-metode itu sudahlah, paling kalau benar ya mandubah, kalau salah ya makruha. Kamu jangan kalau orang salah metode tahrim enggak bisa. Oh metode itu misalnya gini, ada orang enggak nahi mungkar, oh ini haram, kiai kok enggak punya kepedulian enggak nahi mungkar, ya jangan gitu, itu urusan manhat. Manhat itu enggak bisa berstatus tahrim atau ijab karena ini fleksibel bimuqtadul hal wal waqti. Jadi ini alimnya Imam Ghazali ya, karena ya tidak bisa. Fa inna takhil tahta taklif aslul ma'rifah lillah wa aslul hubba dzalika qad la yata'adda minal mahbub ila ghairihi wa innamal mu'tadi ifratul khub wastila'u wa dzalika la yadkhulu fil fatwa wa tahta dzahiri taklif. Jadi rasa itu tidak bisa dikendalikan taklif. Artinya gini, agama saja itu tidak bisa ngatur-ngatur rasa. Ini kan misalnya gini, contoh gampang ya, kamu tidak usah tersinggung, pasti kamu mengalami, bukan mungkin tapi pasti mengalami. Wadah orang rokokan, keriting, juelek, puwesek, gendut rokokan, cowok itu rokokan, mesti gue mau angkel. Weh, semua angkel harus dianggap cowok itu orang bener. Baru ketemu cowok wayu menarik rokokan, mesti oleh mangkel gitu. Wes jawab jujur ya, tidak usah munafik kamu. Betul ya? Betul. Jadi itu nggak bisa terus. Misalnya wong tuamu pesen gini, cung, kejogeman pacaran mbek cawe wedok sing rokokan. Jebule sing rokokan wae cuantik wong sopan pisan. Yo rokokan tapi sopan. Terus kayak mesti ibu kok ngono. Larangan kok ngono gitu. Tapi misalnya sing rokokan elek gendut keriting. Wes lungguhe nyigrek, bener ibu ora oleh. Ternyata pembenaran Anda ini butuh fakta yang lain gitu. Ya itu elek be ayu gitu Mas. Lu kayak ngandel gak? Makanya guyonan yang kiai-kiai kan gitu. Pak Kaji, anak sampean tombok innalillah. Tapi menang. Itu ya guyonan, tapi menurut saya itu betapa manusia itu mudah diombang-ambingkan. Masyhur tuh guyonan di kiai-kiai itu. Pak Kaji ono cawe itu numpak sepeda motor GL Max Pro, dan di saya kan sepeda lanang. Wah, luput suwo kebablasan. Bareng ngono, tapi niku ponane jenengan semoga-moga terus pro pangeran. Ternyata orang reaksi ya berdasar kroni kan. Kalau yang maksiat orang lain yang tidak hubungan dengan kita, ganti lanat pangeran gitu. Setelah dikasih tahu niku ponane jenengan. Moga-moga terus pro pangeran. Jangan-jangan kita juga gitu loh. Dengar orang yang maksiat di tempat-tempat maksiat langsung benci. Tapi bareng dikabari, ini ku koncone jenengan sing nate nyervit gratisin jenengan raktir. Semoga-moga itu bareng itu. Reaksinya.
Karena al-insan Abdul ihsan. Jadi ini bukan fatwa yang mengikat, ndak. Nanti takut ijabu malam yajib tadi. Tapi ini kita ngomong ilmiah, kita ngendikan ilmu berdasar yang difatwakan Imam Ghazali di kitab apa? Ikhya. Jadi ini pernah tak baca di depan 100 ulama di pas 100 harinya, mungkin lebih ribuan mungkin yang datang pas acara itu. Dan itu dilegitimasi. Jadi ini mutafak lah. Karena saya tidak ngomong mingki bali nafsi, tapi berdasar teks yang ada di Ihya. Soal nanti misalnya kita salah di interpretasi atau salah di perilaku, ya itu normal kita sebagai manusia. Tapi saya pastikan kitab ini orisinil, bahwa mulai dulu menanggapi kemaksiatan, kemungkaran itu terjadi 3 kelompok. Tapi semuanya tentu ingin merubah. Saya pastikan yang yahlidul qola juga ada karena kebencian pribadi. Yang lunak juga bukan karena menikmati lah. Yang ribet kita ini kan lunak karena ini kalau yang cantik ke masjid sudah Islami, wah nggak ada pemandangan lah, itu ya ribet. Jadi gayanya halus tapi banyak kepentingan. Ya ini jelas ya. Jadi mulai dulu makanya Imam Ghazali sampai punya gelar Hujjatul Islam. Di sini kelihatan apa detail-detailnya Imam Ghazali. Dan beliau berargumentasi. Zaman sahabat pun ketika melihat seperti itu ya beda-beda kan. Di antara yang didawahkan beliau kan mulai periode apa? Sahabat kan. Beliau ngendikan apa itu? Fa inna na'lamu annal ladzina syaribul khamra wa ta'atu al fawahisha fi zamani Rasulillah sahabah maka nuyuhjaruna bil kulliyah bal kanu munqasimina. Jadi beliau cerita mulai dulu masyhur kan dulu di sahabat. Ya, itu ada orang namanya Nuaiman, kila namanya Abdullah. Itu di Bukhari jelas. Wa kana yulaqqabu khimaron. Saking gableknya itu teman-temannya kalau manggil itu khimar. Terus wa kana yudhiku Rasulullah katsiran. Dan dia yang orang yang mudah memperbuat Nabi itu tertawa-tawa. Bawaannya itu bodoni mbek Nabi. Masyhur itu. Kalau dia ada pedagang keliling itu. Itu, "Bu atau Pak sini." Dahar sama Nabi. Setelah dahar lagi sing bayari sopo ya jenengan derek dahar. Masyhur itu ya sahabat ya ada yang gitu. Nah itu kalau mabuk nggak di masjid nggak afdol dia, nggak mau di bar, kalau mabuk di masjid. Dia nggak pernah lihat jauh dari Nabi, nggak pernah. Kalau mabuk itu di masjid. Sama sahabat-sahabat lain dia dikhat itu diberi sanksi, kalau bahasa pondok ditakzir, ditaktib. Saking overnya sahabat yang mentakdib, ada yang ma'aktsaroma syarib tal khamrat bena di Rasul. Kowe cek nemen ning ngarepe Nabi kok ngono kelakuan, anta malun. Kowe ku malun. Tapi apa kata Nabi? La tal anuhu fa innahu yuhibbu wa rasulah. Masyhur itu di kitab Bukhari. Itu oleh komentari Syurahul Hadis, falam yukhriju bil maksiyah anil mahabbah. Ternyata ketika orang ini maksiat, Nabi masih mensifati punya. Karena dia tidak mau jauh dari Nabi. Kan banyak orang-orang fasik yang bawaannya nggak mau jauh dari kiai. Makanya orang Indonesia itu kemungkinan tidak tobat itu kecil karena pas nakal ya cek para kiai. Dijazai ya cek diwoco. Jadi misalnya nyon sewu bar delok maksiat entek 1 juta, ini orang masjid ya cek nyumbang. Coba kok mau saya ketahui. Cek orang ngimbang gitu. Tapi buahnya. Jadi akhirnya ya orang ini orang baik. Jadi makanya ini pentingnya ngaji Quran. Saya mohon lah ini BG, ini BSG. Setidaknya kamu lihat di dikte Quran lah pikiran kita. Mulai dulu itu Allah sudah membayangkan dan itu pasti terjadi. Ada kelompok sing wa akharuna atarafu bidzunub. Sementing i'tarafu bidzunubihim. Falam yuharrim halalan wala yuhallilu haraman. Sementing itu kaidah di fikih itu. Kamu jangan pernah menghalalkan yang haram, jangan pernah juga mengharamkan yang sudah. Kalau salah i'tarafu bidzunubihim. Makanya di antara aturan istighfar gimana? Kita Rabbana dzulamna anfusana, itu aturan istighfar. Kamu merasa salah dulu. Misalnya saya jadi pegawai negeri, misalnya saya Pak Zarkasi ini di Kemenak. Mungkin kerjanya benar, atmosfernya benar, semuanya benar. Tapi tetap saja salah. Kamu itu dipinterkan itu supaya idza ruja'u ilaihi wal yunziru qaumahum idza ruja'il malah gak ruja'u, malah ruja'u ila departemen. Dalam kebenaran kita pun pasti ada salah, apalagi dalam misalnya saya datang ke Jakarta gini kan ya benar, datang ke sini ke Begit kon mulang sampai dengarkan ya benar. Tapi tanyakan anak saya yang di rumah yang kelas 3
Bapak kenapa sih ke Jakarta? Salah cara dia. Dan nanti kalau Allah lebih melihat anak saya, hanya anak kecil yang nggak berdosa, saya tetap salah ke sini. Meskipun dosa saya ditanggung sampean. Artinya dalam kebenaran saja ada kesalahan itu loh. Nah, makanya kalau donga atau robana zolamna anfusan. Nah, makanya urutan pertama iktarofu bidurubim. Nak salah aku ngaku. Wah, salah berargumentasi. Salah ngotot. Kok Joko-Joko tua gitu, salah ngotot. Skandani nak nikah sunah Rasul cek ngotot. Ya itu kan zaman dulu. Kalau sekarang harus mapan dulu, kalau enggak kakean teori no. Skandani kene utlubu rizqa binikah niku riyen ye saat iki. Ribet teh. Wah angel ngandani santri saiki teori ya. Kan kalau di santri lanang kuatah mbak kata ibu arep rapi-rapi ora yo buan. Nanti kadani malah berargumen. Mulai santri-santri semanggon kota ini teori tok. Ya. Coba namanya tak kandani kon tawakal ra mikir pekerjaan. Gak iso kan ke santri kota ra iso. Nah santri desa iso bajar kasih. Kandani sing ngandel kon tawakal. Santri kota ra iso. Gimana? Wes mlaku-mlaku gak go ATM ra wani. Gak go HP ra wani. 2 kilo lupa tinggal ketika milih kembali. Coba kalau ada apa-apa gimana ini? Padahal dulu berhari-hari gak bawa HP. Jadi, nah makanya wa akharuna itu nomor 1 ukurannya i'tarofu. Karena kelakuannya biye, jenis ini kelakuannya kholatu amalan sholihah wa akhara konser ya kok ngarep, kok ono selawatan ya kok. Wah. Ono artis wayu delok dosokan ono kiai melok dosokan salaman. Jadi malaikat iki penggemar sapa ya? Iki penggemar artis, penggemar kiai. Ya sama-sama hero. Kepen roh artis yo wani dosokan, kepen roh kiai yo wani. Nah terusannya aja tapi itu menggembirakan tapi asal wahu. Jadi ya muga-muga pangeran nyepuro, tapi kelasnya ya muga-muga. Kelakuan ini itu tidak bisa dipastikan. Kelasnya ya muga. Beda kalau haladul walati jaratun tunjikum min adzabin apa? Alim itu untuk minuna fil harus batu jadi namanya Mbak Malim terus. Nah itu makomnya langsung yaghfir lakum. Warna wes itu kelas tinggi itu mesti langsung yaghfir. Nah sing kelas ngene ya asa. Asa itu sampai lah. Kayak aja langsung mesti nek kok ayate asa kok. Asa yang menawa-menawa. Menawa-menawa. Lah itu banyak kepentingan. Tapi yang jelas itu asa ya semoga ya tadi mungkin nawa aja. Ya jadi ini jelas ya supaya maksud saya baca ini tak niati dari rumah. Supaya kita melihat beberapa kelompok di Indonesia itu ya tidak kaget. Mulai dulu yang yahlidul kola ya ada, yang yudhirul bughdo ya ada, yang kelihatan keras, nggak suka maksiat juga bagus. Masa maksiat disukai kan ya tidak baik. Yang nggak jelas kayak orang Jawa, nggak melok-melok ya mulai dulu ya ada. Makanya ini jenengan harus matur nuwun sama saya. Karena perilaku kebetulan yang ternyata punya dalil. Alhamdulillah. Jadi nanti kalau setelah ini terus, wah ada dalilnya. Di Ikhya halaman berapa? Pokoknya kata Gus Wa ada lah. Ya jadi ini terusan ketiga ini yang semoga kita bisa niru ya. Karena itu cerita Wali Songo versi kiai, versi film, versi buku semuanya sama. Tambah melihat maksiat, tambah tertantang kasih sayangnya sehingga terus sampai bina kayak gitu ya, versi film saja yang kamu tahu mungkin versi film itu gambarannya Wali Songo itu Masya Allah sabarnya teladannya semuanya Masya Allah lah darani wudhunya raup darani syahadatnya sekatan soalnya darani jimat kalimat soto jimat syahadat itu maksudnya itu uang itu kudu de merah delimo itu dalimo ya tauhid itu kata Mbah Mun itu. Orang dulu malah gua golek merah limo akeh, aduh ribet. Merah limo itu maksudnya dalima. Orang itu harus berpegangan dalam surat Ikhlas tuh. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan diakhiri dal sampai 5. Dal-dal yang di kulhu itu yang di akhir-akhir itu kan 5. Maksudnya itu saiki urung iso liyane lah sementing itu dalima. Maksudnya tauhid ini benar dulu apa?
Tauhid ini benar. Dan itu telaten datangi tempat maksiat. Ini kayak gambaran di film-film gitu. Dulu gambaran film-film kuno juga sama kan, ada warung, terus penjaganya gitu, yang datang goda. Dulu ya gambarannya ada gitu. Sekarang ya nggak ada lagi, mungkin banyak ya. Jadi dulu ya banyak sama lah. Untuk ukuran zaman itu ya banyak sama. Tapi telatennya, orang Jawa bilang apa ya dituruti. Darane sloko laila. Sloko itu maknanya suluk gitu. Bahasa Jawa jadi sloko. Nah darani ya tadi kayak di Jogja itu ada sekaten itu dulu kata cerita-cerita itu Kalijogo ngadakan satu konser wayang yang boleh nonton, yang bayar tiket. Lah tiketnya itu baca apa? Syahadat. Terus darani sekaten dari kata apa? Syahadat. Ya dituruti orang kok terus ini gak fusha ini. Kamu benarkan sinnya syahadatain. Kamu itu ada saja. Oh kiai nyaran ya. Ya fusha itu. Ya ini jelas ya supaya apa kamu ingat betul bahwa ini ndak gaweane Gus Ba, gaweane Papa di sini mulai dulu di Ihya ini ya yang jelas ikut Kitabu Adabil Ulfah wal Mahabbah. Nah terus ini contoh belajar saya supaya sampean ngerti nak. Terus di sini tak tambahin dan itu di bab Ihya yang sama fa inna tafriq bainal ahbab min mahabis syaiton. Ya fa inna tafriq bainal ahbab min mahabis syaiton. Jadinya gini, misalnya Pak Zarkasi maksiat atau saya maksiat. Terus bawaannya Pak Zarkasi itu benci saya karena Gus Bak setelah maksiat. Berarti tafriq bainal mukminin. Yaitu min mahabis setan. Setan suka. Wah, saya alhamdulillah orang Islam nggak saling mencintai, nggak saling menyayangi. Sekarang sudah ditafrik. Meskipun asal usulnya tafrik demi temannya maksiat, tapi tetap saja kamu memenuhi target setan. Itu tidak innamal mu'minuna ikhwah. Itu kan bagus oleh berhujahnya Imam Ghazali. Artinya gini, ya oke lah kita benci maksiat, benci ketidakbenaran. Tapi jangan pula punya akibat tafrik. Itu kalau itu sesuai target setan itu gitu. Makanya kita dengan kelompok yang berbeda ya berusaha tetap saling mencintai, saling cara bahasa politiknya merangkul. Tapi kita kan tidak politikus. Kalau politikus merangkul kan ke partainya. Kalau kita kan kiai ya merangkul supaya jadi baik. Kalau politik merangkul kan agar ke partainya. Jadi itu alasan yang saya suka. Fa inna tafriq bainal ahbab min mahabis syaiton. Loh, saya kalau nuruti mangkel sama mungkin bahkan dengan santri kita sendiri kadang mangkel wae ngaji turu. Soalnya ngaji takok halaman kadang nuruti mangkel ya mangkel. Wah itu kan itu mangkel loh. Tapi ketika aku mangkel setan seneng. Sekarang ada model baru kiai gedeng santri ini. Setan kan, lu kan mesti gak ajarannya Nabi lah. Ajarannya Nabi bainal mukminin itu al mawaddah warahmah. Ini ajaran mesti setan lah. Misalnya saya kesini kecewa sama sampean mangkel setan seneng. Oh sukses saya. Bikin Gus Bak mangkal becah begi. Ajaran ini setan, mana ada ajaran Nabi kon gedeng sampean, mesti kon seneng. Karena contohnya makso, seneng sampean butuh makso. Artinya ya sudah begitulah. Jadi kalau sampean nggak bisa dakwah secara baik, minimal ngerti targetnya setan tuh at-tafriq bainana wa baina ahibbaina, bainana wa bainal mu'minin, bainana wa baina ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka misi setannya harus kita batalkan, kita kalahkan. Makanya mangkola fil yaumi salah samarrot aw marham umat Muhammad kutiba minal abdal. Karena itu termasuk perlawanan terhadap setan. Setidaknya meskipun kamu tidak bisa aplikasi nyata senang setiap orang Islam karena kita manusia ya kadang bawaannya nggak cocok, bawaannya nggak simpatik. Tapi setidaknya di depan Allah kita masih berdoa marham umat Muhammad, wa ma asli umat Muhammad, wa ma tajawaz an ummati Muhammad. Setidaknya Allah tahu kita lah bahwa watak dasar kita itu ingin mencintai orang Islam. Cuma keterbatasan kita bawaannya mudah terprovokasi, mudah benci. Tapi ini biar basariyah lah gitu. Tapi mental kita ya marham umat Muhammad. Dan itu kalau kamu baca sehari 3 kali saja itu kutiba minal abdal, sudah jadi wali abdal, kan keren. Nanti tak daftarkan lah kalau belum. Meskipun nanti ahli inventarisir jangan dulu. Nanti bisa dirayu, tapi kelompok ini nggak bisa disuap. Resikonya ini nih. Jadi ini apa penting sekali ya supaya jenengan ngerti. Jadi kalau bawaan coba kita ini punya istri normalnya kan sayang. Nyatanya tetap disuruh doa sama Allah Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata ayun. Bawaan sering ketemu itu mangkel.
bawaan roh suami amen ketemu wong ayu yo mangkel, bawaan suami roh istri saya teko jok kopi wa-anan yo mangkel, kan nuruti asbabul bughdi itu banyak sekali. Tapi baru kayak dongo robana hablana minas wajina tukaran yo rukun nih, yo anake akeh. Tadi tukarannya yo jalan terus anake yo jalan terus, jadi malaikat yo sekali piye karbe. Ya semoga jadi sudahlah, kalau tidak bisa baik-baik banget ya bahwa wa akharuna tarafu bidunubihim kholatu amalan sholihah wa akhara sayyi'ah. Semakome asa dan semakome asa sampai dari Pak Zakasi terusannya inna wa ghafur. Tapi ghafur rahim tak ada harganya, khud min amalihim sodakotan. Jadi ojo tobatnya istighfar tok. Jadi tangga nih istighfar tok gak nguntungno aku. Tapi kalau sudah, kalau istighfar kan gak nguntungkan tetangga kan? Kan benaka wa benawa. Masih mau coba 1000 kan bagi tonggo gak penting. Atau kira rapati istighfar 1 juta. Makanya itu hebatnya Islam, jadi suruh istighfar tapi ya khud min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi karena kalau istighfar tok itu gak ngefek secara apa? Sosial. Jadi kayak apa baiknya Islam? Saya ingin di sini pondok Quran ayat-ayat gini itu sudah mutsabih fil qalb sibghatullah man ahsanu minallahi sibghah. Jadi kita gerakan kita ya Qurani, perilaku kita, pikiran kita seperti sifat Rasulullah itu kana khuluquhul Quran wa shimatuhul ghufran. Kayak apa? Kitab-kitab madaih dulu ya, kitab tiba muji Nabi apa kana khuluquhul Quran wa shimatuhul ghufran. Nabi itu akhlaknya Quran wa shimatul ghufran. Bawaannya kalau melihat orang salah itu memaafkan. Oh kalau Bazar kasih salah di SP. WNS SP terus. Kalau pondok keamanan takzir ya. Kalau di sini istilahnya apa? Apa kalau di Gontor apa? Kalau orang salah diberi ikop. Wah, keras lagi. Kalau di Saudara Sarang itu ya takzir ya. Kalau bahasa halusnya takdib sebenarnya ya. Tapi benar diikop. Sadis. Aduh. Kalau di sini apa istilahnya? Apa? Oh, BNI Roma. Kayak kayak wah ya top, sudah makom paling tinggi ya. Ya tolong itu diajarkan ke teman-teman ya yang tadi. Kalau yang nggak punya kitabnya Ihya itu aja di copy, disosialisasi supaya manhaj kita berdakwah itu jelas. Mulai terus ilmiah kita juga jelas, jadi nggak mangkel sama yang keras mulai dulu ya ada, nggak mangkel sama yang nggak jelas mulai dulu juga ada. Terus yang BNI Rahmah juga ada. Kamu tinggal milih partai mana aja. Kalau dasar kamu sudah temperamental, wah ini yang pas. Tapi kalau watak kamu dari dulu gak jelas, ini aja yang nyuri itu aduh. Ya, tapi apapun itu kan ada ilmiahnya Pak Sarkasi ya, butuh kita ini ada ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hidayah Rabbi yang budiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan hadis mendorong umat Islam untuk selalu mencari ilmu kapan saja dan di mana saja. Dari sinilah lalu lahir beberapa disiplin ilmu pengetahuan dalam Islam. Salah satu di antaranya adalah ilmu tasawuf yang akan dibahas pada video kali ini. Secara umum, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan makna tasawuf secara khusus. Menurut Syekh Yusuf Khotar Muhammad, tasawuf merupakan salah satu cabang ilmu yang agung dan sulit untuk diraih. Ia bagaikan pohon kurma yang diminati oleh banyak kalangan, namun hanya tumbuh di daerah-daerah tertentu. Siapapun yang bisa mempunyai ilmu tasawuf dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari akan menjadi perantara selamat dunia dan akhirat. Karena ilmu tasawuf laksana obat bagi jiwa yang sedang sakit.
yang disebabkan dengki, iri, sombong, dan penyakit lainnya. Ilmu tasawuf akan membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela tersebut. Pemirsa Hidayah Rabbi yang budiman, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad memberikan penjelasan bahwa ilmu tasawuf memiliki dua pilar penting, yaitu istiqomah menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harmonis menjalin hubungan dengan makhluknya. Dengan demikian, siapa saja yang bisa istiqomah bersama Allah, berakhlak baik dengan makhluknya, dan bersosial dengan mereka secara santun dan rukun, maka ia adalah orang tasawuf atau sufi. Ada 5 pilar penting dalam ilmu tasawuf menurut Syekh Yusuf Khotar Muhammad dalam kitab Mausu'ah al-Yusufiyah fi Bayani Adilatis Sufiyah, yaitu yang pertama adalah kebeningan hati dan introspeksi. Maksudnya, sebagai orang Islam yang ingin mencapai puncak muqarrabin istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus mempunyai hati yang bersih dari semua sifat tercela dan mempersiapkan dirinya untuk menghadap Zat yang Maha Mulia dan Maha Suci dari semua kekurangan. Hal itu tentu harus dimulai dengan cara mengintrospeksi diri sendiri, apakah sudah layak atau tidak menghadapnya. Jika tidak, tentu ia harus lebih meningkatkan kembali. Tidak hanya itu, juga harus menimbang semua amalnya di dunia sebelum Allah menimbangnya di akhirat, serta membersihkan dirinya dari semua sifat-sifat tercela dalam dirinya. Hal itu sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Periksalah dirimu sendiri sebelum kalian diperiksa kelak di akhirat, dan timbanglah dirimu sendiri sebelum amal kalian semua ditimbang. Pemirsa Hidayah Rabbi yang budiman, pilar penting dalam ilmu tasawuf yang kedua adalah tujuannya hanya Allah semata. Semua orang Islam yang ingin menjadi istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menekuni dan mengamalkan ilmu tasawuf harus dengan tujuan yang tulus karena Allah dalam semua sepak terjangnya, seperti ucapan dan tindakannya, membersihkan hatinya dengan membiasakan ikhlas karena Allah semata, sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Juga disebutkan dalam ayat yang lain Allah berfirman yang artinya, dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Quran Surat Al-Lail ayat 19-20. Dua ayat tersebut memberikan sebuah gambaran betapa pentingnya ikhlas dengan tujuan Allah semata dalam semua pekerjaan, termasuk diantaranya yaitu ketika menempuh jalan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilar penting dalam ilmu tasawuf yang ketiga adalah hidup zuhud dan selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Hidayah Rabbi yang budiman, pilar ketiga dari ilmu tasawuf yaitu harus mempunyai sikap zuhud pada dunia dan perhiasannya, dengan melepas kecintaan dan ketergantungan pada semua urusan dunia yang bisa membuat lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan zuhud artinya seseorang berusaha melepas hubungan dirinya dengan setan, sehingga ia bisa fokus beribadah pada Tuhannya. Merasa butuh pada Allah, maksudnya menyendiri dari urusan dunia, dan melepasnya agar fokus meningkatkan ketakwaan, serta meyakini bahwa tiada daya dan upaya, tiada nyaman begitupun sengsara, melainkan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini merupakan prinsip yang dijadikan pedoman oleh ulama tasawuf. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan seseorang yang hatinya tidak bisa lupa pada Allah meski dengan adanya dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah. Quran Surat An-Nur ayat 37. Menurut Syekh Yusuf, sifat juhud terhadap dunia merupakan pokok terpenting yang harus dijadikan pedoman oleh para salik dalam menekuni ilmu tasawuf menuju Allah.
Artinya dunia hanya ada dalam genggaman tangan, tidak sampai ada dalam hati. Jika dunia tidak ada, maka tidak sampai ada rasa sedih ataupun sampai berpikir tentangnya, karena apa yang ada di sisi Allah jauh lebih banyak dan lebih sempurna dibanding apa yang ada pada genggaman tangannya. Keempat, memantapkan hati dengan welas asih dan cinta. Pemirsa Hidayah Rabbi yang budiman, di antara pilar lain yang harus dijadikan pedoman adalah harus mempunyai sikap cinta kepada semua makhluk dan memperlakukan mereka sebagaimana yang telah diatur oleh Islam, berupa mengagungkan dan menyayanginya. Jika sikap ini sudah melekat dalam jiwa dan tertanam dalam hati, maka Allah akan memberikan cahaya rahmat manisnya ridho yang dibalut dengan balutan menerima terhadap semua ketentuan Allah. Dengan demikian, ia telah mendapatkan apa yang telah diwariskan oleh para nabi, berupa cinta dan ridho. Tentu ia telah mendapatkan bagian khusus dari keduanya, sehingga dengannya ia tidak akan mudah meremehkan orang lain. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Jangan pernah meremehkan salah satu dari orang Islam, karena meremehkan orang Islam merupakan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Pilar penting yang kelima dalam ilmu tasawuf adalah menghiasi diri dengan etika yang baik. Pilar yang terakhir ini merupakan intisari dalam Islam dan akhlak yang selalu dipakai oleh ulama tasawuf, yaitu dengan cara menjadi pribadi yang lemah lembut kepada semua keluarganya, famili, sahabat, dan semua umat Islam. Dalam Al-Quran dengan tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan yang artinya, "Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia." Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda perihal tanda-tanda ahli surga yaitu, tanda-tanda ahli surga yaitu setiap orang yang lemah lembut, ramah tamah, dan murah hati. Sedangkan tanda-tanda ahli neraka yaitu setiap orang yang keras kepala,